Halo, selamat pagi pemirsa di rumah. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya sedang dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Halo, selamat pagi pemirsa di rumah. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya sedang dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Oke, untuk menambah semangat pagi hari ini, saya mau berpantun dulu ya. Air beriak tanda tak dalam, air tenang sungguh menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk semua peserta webinar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sri Rahayu Agustin selama 60 menit ke depan bisa menemani pemirsa di rumah dalam program kesayangan kita, Bincang Santai RKI Kota Bandung. Bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung, hari ini ada dokter dan narasumber kami yang akan bergabung di sini. Pemirsa bisa bertanya melalui kolom komentar atau direct message ke @RKI Kota Bandung atau bisa juga melalui hotline kami di 0818 13487. Baik, sebelum kita kenalan dan bincang-bincang sama tamu spesial saya hari ini, nanti kita akan ngobrol topik gizi seimbang, Ramadan sehat bersama keluarga. Tapi sebelum kita bincang-bincang, kita simak terlebih dahulu video sapaan dari Ketua RKI Kota Bandung, Ibu Siti Nurjanah berikut ini. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah menampilkan video dari sapaan dari Ketua RKI Kota Bandung, Ibu Siti Nurjanah. Dan hari ini telah bergabung bersama kita, langsung aja ya kita panggilkan Ibu Siti Marfuah SS SPD MPD. Beliau pemerhati keluarga juga sebagai aktivis bidang perempuan dan ketahanan keluarga PKS Kota Bandung. Assalamualaikum. Ibu Siti sudah bergabung bersama saya di sini.
Oke, Sudah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang kayu. Alhamdulillah saya. Gimana Bu Siti, sehat? Lancar ya Alhamdulillah Ramadannya sehat. ya? Insya Alhamdulillah. Allah. Mudah-mudahan Oke. juga para sahabat RKI Kota Bandung semua beserta keluarganya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Allah. Diberikan kesehatan juga. Tentunya kita berdoa semoga bisa melewati Ramadan ini dengan sukses, dengan amalan-amalan yang jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin. 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 Oke, nah Bu Siti tidak sendiri di sini. Saya akan panggilkan lagi narasumber kita yang nanti akan bergabung bersama kita di sini. Langsung saja, saya panggil Dr. Yeni Zuhairini, Dokter MGizi SPKK. Beliau pengajar ilmu gizi medik di Fakultas Kedokteran Unpad dan bertugas di Rumah Sakit Umum Arsyamanik. Selamat bergabung, Dokter Yeni. Assalamualaikum, dokter. Halo. Dokter, mendengar suara saya? Oh ya. Ya. Assalamualaikum. Oke, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih ya sudah ikut boleh bergabung di sini. Senang banget semuanya di sini. Mudah-mudahan semua sehat. Oke, dokter, amin ya. Masya Allah, hari ini narasumber kita pagi ini ya seger-seger banget nih, kece-kece luar biasa. Nah, karena semuanya sudah hadir, narasumber sudah hadir di bersama dengan pemirsa di rumah. Langsung aja ya, Dok ya, kita bincang-bincang ya, Dok ya. Ayo. Oke, untuk itu saya langsung mau tanya dokter terlebih dahulu nih, Dok. Dok, sebetulnya yang dimaksud dengan gizi seimbang itu apa sih, Dok? Ini kan topik kita hari ini memang ini ya, Dok ya, kita akan bincang tentang gizi seimbang Ramadan di rumah bersama keluarga. Nah, ada pertanyaan nih, Dok, sebetulnya yang dimaksud dengan gizi seimbang itu seperti apa sih? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Teh Ayu. Pertama ini paling penting, betul, karena sebetulnya gizi seimbang itu adalah pemberian gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Karena pembuatan gizi seimbang ini, saran-saran gizi seimbang ini memang sudah diteliti sejak panjang, waktunya lama, begitu ya, yang terdiri dari makronutrien dan mikronutrien yang lengkap. Makronutrien itu karbohidrat, protein, dan lemak. Mikronutrien itu vitamin dan mineral. Juga ada tambahannya gizi seimbang ini. Air yang cukup, minum air yang cukup, kemudian olahraga, dan memantau berat badan secara teratur. Jadi kira-kira itu, Teh Ayu. Oke, dokter. Jadi itu ya harus ada unsur itu ya. Kalau tidak ada salah satunya berarti itu belum termasuk seimbang ya, Dok ya. Apalagi kalau dikonsumsi itu cuma karbo aja gitu yang lebih banyak. Ya betul, sama juga. Kalau fat aja, lemak aja juga gitu sama. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu nih sama Bu Siti ya, Dok ya. Halo Bu Siti. Halo juga. Bu Siti. Gimana? Bu Siti. Ya, berbicara gizi seimbang, pastinya nih terkait juga ya dengan peran ibu dalam menyediakan asupan gizi untuk keluarga di rumah. Bagaimana menurut Bu Siti mengenai hal ini? Enggak, ya, betul sekali ya, sahabat RKI Kota Bandung, bahwa ketika berbicara tentang gizi sekalipun, di sana ada peran orang tua dalam proses pengasuhan ya. Berbicara proses pengasuhan atau parenting ya, orang tua itu terlibat sangat signifikan sebagai aktor. Dan ketika berbicara orang tua itu bukan hanya sekedar ibu gitu ya, tapi satu pasang ayah dan bunda gitu ya, ibu dan ayah gitu. Maka peran ayah sangat penting di sini. Kalau diibaratkan sekolah itu ayah sebagai kepala sekolah gitu ya. Kemudian ibu adalah sebagai tenaga pendidik lah, kurang lebih begitu. Nah, maka termasuk ajuan-ajuan program kepada kepala sekolah kan nanti di ACC apa enggak gitu ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Maka peran ayah sangat signifikan sekali termasuk dalam hal proses pemberian gizi seimbang kepada keluarga. Karena kalau berbicara pengasuhan begini,
pengasuhan itu goalnya adalah menghadirkan atau melahirkan, menjadikan tumbuh dan berkembangnya anak dengan baik gitu ya, baik secara fisik maupun secara mental. Otomatis di sana pemberian gizi seimbang pun adalah bagian dari pola pengasuhan itu sendiri gitu ya. Maka dari itu peran ayah sangat penting dalam di sini pengawasan ke ibu atau bisa ikut serta di dalam pemenuhan gizi seimbang itu, dalam eksekusi anggarannya dan lain sebagainya. Ini sangat penting buat kita memahami bahwa peran ayah sangat penting. Kemudian harus disadari sebagai orang tua, pertama adalah bahwa kita adalah role model ya buat anak-anak kita di keluarga kita. Maka kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita termasuk dalam urusan gizi itu juga akan menjadi proses pembelajaran anak kita sebagai sarana untuk meniru atau mencontoh gitu ya. Nah sekaligus maka dari itu tanggung jawabnya adalah kita harus berhati-hati karena nanti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu akan berdampak terhadap pembentukan karakter anak-anak kita di dalam proses pola pengasuhan itu, termasuk di dalamnya pemberian gizi yang seimbang itu adalah bagian dari proses pengasuhan juga gitu untuk bisa maksimal menghadirkan dan menjadikan anak-anak kita tumbuh dan berkembang dengan baik gitu ya sebagai goal atau tujuan utama dari proses pengasuhan itu sendiri secara fisik maupun mental. Begitu kira-kira Teh Ayu. Oke, luar biasa ya, betul ya. Berarti harus kompak ya, Bu Siti ya. Nggak bisa cuma ayah itu fokus untuk menyediakan anggaran, tapi juga ikut terlibat ya dalam penyajian, mungkin proses pembuatan harus dilakukan. Betul. Oke, siap kalau gitu. Baik, saya kembali lagi pertanyaan untuk Dokter Yeni ya Dok ya. Dok, bagaimana ya Dok ya agar kita bisa mengetahui nih bahwa anak ini cukup gizi atau kurang gizi? Bagaimana Dok? Ya, jadi seorang anak itu, ini anak ya, karena kita sebenarnya kan nggak mantau cuma anak-anak ya, anak-anak tuh mulai dari balita, anak sekolah, kemudian remaja, kemudian dewasa, semuanya juga bisa. Anak kita bisa dari berbagai jenis stage usia itu ya. Nah, kalau ini ceritanya tentang balita sampai anak-anak usia 18 tahun, mengetahui bahwa anak ini gizinya cukup atau enggak, itu harus mengukur dua timbangan, berat badan dan tinggi badan. Nah, tinggi badan sama berat badan ini memang harus dipantau. Makanya kalau di Posyandu ada pengukuran berat badan setiap bulan, ya kan? Ada pengukuran panjang badan kalau masih belum jalan atau tinggi badan, itu penting. Sebenarnya bukan penting buat balita aja, tetapi juga untuk anak di atas balita, juga untuk dewasa. Itu tadi yang ada di gizi seimbang yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Jadi tetap kita harus memantau tinggi badan, meskipun nanti di usia 20-an sudah stop, berhenti gitu ya, nggak naik lagi tinggi badannya. Kemudian berat badan harus selalu dipantau. Kenapa sih? Artinya kalau kita selalu memantau, kalau berat badan normal itu selalu tergantung tingginya. Jadi makanya ada indeks massa tubuh, artinya berat badan yang normal dibanding tinggi badannya. Nah, jadi kalau satu keluarga nih, baik ayah maupun ibunya, kayak kata Bu Siti tadi, harus punya catatan. Ibunya tinggi berapa, ayahnya berapa, anak-anaknya semua tingginya berapa, dan masing-masing juga beratnya berapa. Beratnya setiap saat berubah. Kalau anak-anak dari kecil sampai usia 18-20 tahun masih terus berubah juga tingginya. Tapi udah 20 tahun nggak berubah tingginya. Nah, nanti beda nih ya, antara melihat mana yang normal dengan cara yang berbeda. Dewasa beda, anak-anak beda. Anak-anak itu tadi dari 0 sampai 18 tahun. Kalau anak-anak menggunakan grafik, namanya grafik pertumbuhan. Grafik pertumbuhan ini bisa di web gitu ya, kita cari growth chart WHO 2006. Nanti keluar tuh dan bisa di-download gratis. Downloadnya bagus. Anak laki-laki pakai warna biru, anak-anak perempuan pakai warna merah. Nah,
sebetulnya kalau kita akhirnya juga terhambat atas masalah tertentu gitu ya, nggak bisa masuk ke posyandu, misalnya sedang lockdown seperti itu, periksa di rumah sendiri sebisa mungkin, karena kita sebagai orang tua sangat bertanggung jawab untuk status gizi yang normal pada keluarganya, masing-masing anggota keluarga. Kalau gizinya normal, selalu gizi yang normal itu mengiringi kesehatan. Jadi kalaupun orang yang sakit bukan karena sakit masalah gizi, gizinya selalu diperbaiki dulu juga gitu, sampai ke status gizi yang normal. Gitu. Jadi kalau anak-anak diperiksa berat dan tinggi badannya, nanti ada minimal tiga grafik yang harus digunakan. Berat badan menurut usianya 8 bulan, kemudian tinggi badan menurut usia, jadi umur 5 tahun akan beda dengan umur 7 tahun di grafik tertentu. Nah, dan berat badan menurut tinggi badan. Berat badan menurut tinggi badan ini sama dengan BMI. BMI itu Body Mass Index. Bahasa Indonesia indeks massa tubuh. Nah, cara menghitungnya adalah indeks massa tubuh ini berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dan dikuadratkan. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Cuma memang kita mesti pakai kalkulator gampangnya gitu ya. Karena berat badan ini kayak gini. Indeks massa tubuhnya seperti ini. Nah, ini agak panjang ya ceritanya, nggak apa-apa ya. Jadi nanti si berat badan ini, ya berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh ini harus ada kalau anak-anak ada di antara -2 dan 2. Nanti di garis-garis di grafik itu ada -2 dan 2. -2 paling bawah dan 2 paling atas. Harus ada titiknya di antara itu. Jadi usianya kita cari berapa ya, misalnya usianya 61 bulan. Nanti berat badannya berapa kita titikin, berat badannya di atasnya. Kita titikin di situ, apakah dia titiknya berada di bawah antara -2 dan 2. Kalau di antara -2 dan 2 itu artinya normal. Nah, kalau orang dewasa pakai indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh yang normal itu antara 18,5 ini ya, sampai 22,9 yang normal. Nanti bisa dihitung indeks massa tubuh adalah berat badan dalam kilogram menurut meter kuadrat. Jadi yang dikuadratkan tinggi badannya yang di bawah. Nah, ini yang untuk dewasa, yang grafik bagan ini ya. Jadi yang normal aja kita cari, yang normal kita harus di antara 18,5 sampai 22,9. Kira-kira begitu. Nah, kalau sampai berat badan di bawah -2 tadi, kita sebut dengan berat badan kurang. Jadi kalau orang dewasa di bawah 18,5 indeks massa tubuhnya, kita sebut kurus. Kalau tinggi badan di bawah -2, kita sebut stunting. Kalau di bawah -3 ada lagi garisnya, -3 di bawahnya lagi. Kita sebut stunting berat ya, sangat pendek gitu. Stunting itu pendek artinya, iya. Nah, kalau berat badan tadi di atas 2, maka kita sebut dengan overweight, berat badan lebih. Kalau di atas 3, kita sebut dengan kegemukan atau obesitas. Gitu ya dokter ya. Agak rumit ya. Tapi nanti cari aja grafiknya atau saya bisa berikan nanti. Iya. Oke, ada lagi dokter? Ada yang kurang lebih gitu ya. Tapi rumit nggak? Kalau rumit mungkin kita bisa cari cara lain gitu. Yang penting setiap keluarga itu punya catatan dan harus menuju ke berat badan normal. Siap dokter. Oke dokter, ini seru sekali ya dari bahasan yang ini, karena ternyata kebiasaan di kita nih setelah usia 5 tahun berarti kan udah lulus posyandu nih. Lulus posyandu. Betul, dari situ suka nggak perhatian lagi gitu, kita nggak ngeh lagi ya. Nggak ngeh lagi, padahal masa itu tuh harus tetap ada gitu sampai usia harus tetap dan ada percepatan pertumbuhan waktu sekolah. Betul ya. Sekali. Ini informasi banget nih dokter. Terima kasih banyak ya dok ya. Oke dokter, nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Sekarang saya kembali ke pertanyaan untuk masih dokter Yani juga ternyata. Oke dokter, sebetulnya apa sih dari efek yang
dapat ya apabila kita tidak mengkonsumsi gizi yang tidak seimbang gitu. Iya, jadi kalau gizi yang tidak seimbang sebenarnya kan gizi itu tidak seimbang itu ada tadi ya jenis-jenisnya. Kalau tadi yang saya sebutkan makronutrien, mikronutrien, ada jumlahnya harus cukup. Apakah jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit, nanti jadi kurang. Dan ada jadwalnya karena tubuh kita ini punya jadwal, jadi makan juga harus ada jadwalnya. Jadi tepati jadwal kayak anak sekolah deh gitu ya, kita di sekolah bikin jadwal harus ikutin jadwal. Ternyata hidup kita juga harus ada jadwalnya gitu ya supaya teratur. Kalau nggak teratur ya siap-siap ada masalah. Sama ya kayak di sekolah juga gitu ya. Bu gurunya siap-siap ada masalah kalau terlambat. Supaya kita juga gitu. Jadi ada masalah nih kalau jadwal juga nggak ditepati. Nah, kalau kita gizinya nggak seimbang, yang tadi itu jenis, jumlah dan jadwalnya, ya itu tadi ya siap-siap ada masalah. Kalau kebanyakan jadi overweight atau obesitas, yang itu dampaknya punya berat badan kegedean aja gitu, bukan obesitas aja. Tapi rentetannya banyak banget gitu, mulai dari hipertensi, bisa jadi diabetes, bisa jadi osteoartritis ya, jadi yang suka sakit-sakit di lutut, gitu, sakit-sakit di punggung, di pinggang, itu bisa juga karena berat badan lebih, bisa jadi masalah ke jantung, jadi kolesterol tinggi, bisa jadi malah serangan stroke dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik ya, semua nggak kena itu. Dan kalau kurang, maka yang terjadi adalah malnutrisi, berat badan kurang atau tinggi badan kurang, itu juga bermasalah. Tinggi badan kurang mah kejadiannya karena dari kecil ya, dari kecil itu kurang disebutnya kejar tumbuh. Nah, jadi nggak ngejar nih pertumbuhan tingginya. Nah itu rupanya di dunia ini banyak diteliti kalau tinggi anak kecil nggak cepet-cepet tumbuhnya gitu, nggak sesama seperti anak-anak normal lainnya, ternyata tuh sama pertumbuhan otaknya juga tidak sama dengan anak-anak yang normal. Sayangnya begitu. Jangan sampai kita nggak bisa ngejar status gizi yang normal pada anak-anak. Oke dokter. Ya, terima kasih, cukup jelas nih. Tapi saya jadi kepikiran juga nih tadi di statement dokter terakhir tuh ya, yang tingginya tuh lambat gitu. Karena saya di rumah punya anak yang kedua ini. Jadi curhat deh dok. Iya. Mungkin nanti di belakang layar bisa dilanjut lagi ya. Jadi tumbuhnya itu dia enggak bukan nggak normal sih. Makan sesuai dengan jumlah, jadwal dan jenis itu sudah terpenuhi. Tapi dia lambat gitu dok. Tingginya tuh lambat. Gitu. Lama durasi makannya? Lama ya. Lama tapi dia tinggi, maksudnya tinggi badannya lambat gitu. Jadi sepatu itu masih kepake dari kelas 2 sampai kelas 4 tuh masih kepake. Jadi panjang kakinya juga masih segitu aja gitu. Betul. Nah, itu gimana dok? Apakah harus dikonsultasikan lebih lanjut atau itu termasuk normal juga ya? Iya. Kalau berat badannya bagus. Kalau berat badan mah standar kayaknya. Kelihatannya ya. Berisi. Kelihatannya berisi. Oke. Nah, betul. Ini dia. Jangan dikonsultasikan pribadi. Mendingan kita bicarakan di sini ya, karena yang punya masalah seperti ini nggak sendiri, banyak banget. Jadi mari kita bicarakan ya. Nah, jadi ayo gitu ya. Pertama sekali adalah pemantauan berat badan dan tinggi badan. Itu mah kewajiban fardu ain buat ibu dan bapak di rumah. Jadi ayo kita menimbang minimal sebulan sekali. Kalau nggak bisa keluar rumah gitu ya, beli deh gitu ya timbangan gitu ya. Atau kita patungan yuk gitu ya, kita patungan, kita bagi-bagi gitu kan. Timbangan, kemudian kalau tinggi badan bisa loh pakai meteran kain, itu harganya saya beli 2.000 atau 2.500 tergantung tokonya. Nah itu bisa ditempelin, gitu. Jadi ditempelin yang nolnya itu ada besinya ya, yang nolnya itu di bawah, terus ke atas, terus yang rata ya, harus di tembok yang rata dan di lantai yang rata gitu kan. Kalau udah tingginya lebih dari 150 kan saya beli 150 ya, meteran kain. Tambahin jadi beli 2, satu lagi tambahin lagi dari 0 lagi di 150 tadi. Jadi ayo timbang tinggi badan dan berat badan. Nah, kalau ternyata kita lihat kok kayaknya pertumbuhannya nggak seperti anak lain ya, gitu ya. Kadang-kadang kita lihat anak yang lain kan, teman-temannya gitu atau sepupunya.
kok yang lain cepet banget nih, udah langsung tinggi, atau dia beratnya jadi berapa, gitu kan? Betul banget dok. Ya, kita nggak bisa semata-mata mengandalkan mata kita untuk membandingkan dengan sepupunya, dengan temannya, seusianya. Nah, standarnya apa? Itu tadi, grafik pertumbuhan growth chart. Ya. Si grafik pertumbuhan ini di-download deh ya di internet, dari WHO. Ya, standarnya WHO. Nah, jadi kita mesti setiap bulan kita periksa beratnya dan tinggi badannya, laki atau perempuan harus dipastikan. Kemudian kalau nggak ada di normal, nah berarti kurang. Nah, misalnya di bawah -2 ya, atau kena garis itu udah aba-aba banget gitu. Udah aba banget. Kalau di bawah, wah ini berat badannya kurang atau tinggi badannya kurang. Nah, gitu. Nah, kalau sampai itu, jadi saya nggak bisa bilang anaknya Teh Ayu ini ada masalah pertumbuhan atau enggak bisa bilang kan, karena kita nggak ukur dan nggak semua standar. Nah, kalau ternyata memang ada masalah pertumbuhan, misalnya tingginya kurang atau beratnya kurang, tinggi badan itu sebenarnya gampangnya nih kayak batu bata ya. Jadi kalau kita ngasih makan, maka si makanan ini seperti batu bata yang kita bangun satu-satu gitu. Nah, berat badan kan, jadi kalau begitu kita makan, berat badannya mesti nambah. Kalau berat badannya nambah, maka tingginya bisa nambah. Nah, nanti tambah lagi satu di atasnya, maka tinggi badan bisa nambah. Artinya, kalau mau tingginya terus cepat naik, maka beratnya juga harus naik, ya kan? Kan dia serta-merta aja dia bawa, ya kan? Ketinggi si berat badan ini. Nah, tapi betul untuk anak-anak yang normal kelihatannya ya berisi misalnya gitu. Kita harus lihat baik-baik tinggi badannya. Kalau tinggi badannya ini cenderung di bawah garis, cenderung menuju ke garis yang di bawah gitu kan. Itu kalau berat badan ringan aja udah seperti gempal ya, sudah seperti berisi. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Jadi terus makan yang cukup sehingga nanti ada bahan untuk naik. Nah, bukan hanya itu, ada perlu stimulasi. Jadi yang akan tinggikan itu tulang ya. Jadi yang tinggi itu tulang, kalau ini tulang. Nggak apa-apa ya. Terus ini di ujung-ujungnya ini adalah sendi. Nah, sendinya itu di situ ada lempeng pertumbuhan disebutnya, terutama di kaki ya, kaki dan tulang belakang. Nah, di sana ada lempeng pertumbuhan. Lempeng pertumbuhan ini yang harus kita stimulasi dengan cara loncat. Jadi anak-anak harus sering loncat-loncat. Loncat di tempat tidur ya udahlah nggak apa-apa ya. Atau skipping, atau main lompat tinggi, atau lari gitu ya. Lari aja, lari kan murah, gampang. Jadi ke fisik ya, dok ya. Lari ya, betul. Harus ada aktivitas fisik yang aktif sehingga terstimulasi untuk cepat tumbuh tingginya. Oke dokter, terima kasih banget ini penjelasannya. Jadi saya setelah dari acara ini mau langsung ukur nih kayaknya nih. Iya betul, setuju. Ayo, iya, pemirsa di rumah juga ya, kalau ada hal yang permasalahannya sama seperti yang saya sampaikan tadi juga, berarti ya setelah acara ini langsung ukur-ukur ya kalau ada anak yang masih di bawah usia 18 tahun. Oke dokter, kita lanjut lagi. Ini pertanyaan untuk Bu Siti. Bu Siti, mengenai status stunting nih, menurut data yang saya baca ya, ada 8.434 anak di Kota Bandung mengalami stunting, dan selama pandemi ini naik menjadi 2,39%. Nah, terutama di daerah-daerah padat penduduk. Nah, sepengetahuan saya, pemerintah Kota Bandung nih peduli banget ya dengan isu-isu stunting ini. Sebagai seorang pemerhati keluarga nih, Teh Siti, mungkin bisa mengetahui upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk menangani masalah stunting ini, juga dari RKI. Mangga, siap. Hatur nuhun. Pertama, masalah stunting adalah masalah yang harus kita selesaikan bersama. Kenapa begitu? Karena ini adalah kita sebagai pribadi juga punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Kemudian kita berbicara stunting, melihat dulu apa yang menjadi faktor penyebabnya. Apakah karena kurang atau keterbatasan ekonomi atau keterbatasan ilmu. Dua-duanya bisa menjadi faktor penyebab.
Nah, kalau menjadi kalau keterbatasan ini apa namanya ekonomi, nanti ada upaya-upayanya yang harus kita lakukan. Begitupun ketika keterbatasan ilmu ya. Nah, dalam hal ini kita bisa melakukan dua tindakan preventif dan kuratif. Preventifnya adalah menyiapkan para calon orang tua, para lajanger gitu ya, yang masih lajang, yang siap untuk berumah tangga, kemudian juga yang siap mengarungi bahtera rumah tangga sekaligus siap untuk menjadi orang tua. Nah, itu dibekali dengan ilmunya gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa di RKI Kota Bandung juga punya program untuk itu gitu ya. Untuk apa namanya mempersiapkan para calon ibu, calon orang tua gitu dengan sekolah pranikah. Ada sekolah pranikah di RKI Kota Bandung. Ini juga sebetulnya sebagai upaya preventif dalam penanggulangan stunting, karena kalau orang tuanya teredukasi dengan baik, orang tuanya bisa berperan karena mumpuni secara ilmu, pengetahuan, kemampuannya, insya Allah generasinya pun akan lahir yang terbaik gitu ya. Kemudian kuratifnya, kalau faktornya adalah keterbatasan ekonomi gitu, ini bisa dengan suplai gizi, memberikan suplai makanan jadi atau bahan makanan ini juga bisa dilakukan. Tapi suplai gizi kepada mereka karena kekurangan gitu ya. Dalam hal ini saya mengapresiasi betul bagaimana pemerintah Kota Bandung dalam hari ini garda terdepannya adalah PKK yang sudah begitu konsen dalam penanggulangan stunting ini untuk memberikan suplai gizi kepada para penderita stunting yang mengalami ya di keluarganya ada yang stunting itu dengan program Sabandung gitu ya. Sabandung adalah Sanggup Bancakan Orang Bandung, itu adalah upaya suplai gizi bagi mereka secara ekonomi terbatas. Kemudian ada program juga kemandiriannya dengan Tangginas itu tanggap stunting dengan pangan aman dan sehat yang menciptakan ketahanan pangan melalui buruan saya ya. Buruan saya itu adalah upaya supaya tiap rumah itu mandiri, memiliki ketahanan pangan, sehingga juga bisa menyediakan, mempersiapkan gizi-gizi terbaik yang ada di sekitar di lingkungan rumahnya, di halaman atau di buruannya gitu ya. Nah, ini pun juga dilakukan oleh RKI Kota Bandung melalui ada kelompok-kelompok berkebun. Itu juga dalam upaya dalam upaya kuratif untuk mempersiapkan ketahanan pangan di setiap keluarga. Nah, kemudian kalau faktornya adalah keterbatasan ilmu, maka treatmentnya itu adalah edukasi ya. Diberikan edukasi. Di RKI Kota Bandung ada yang namanya Sekolah Ibu. Sekolah Ibu itu adalah program pendidikan, edukasi kepada ibu gitu ya, tentang keterampilan, tentang kemampuan atau pengasuhan gitu, parenting, semua dibahas di sana. Termasuk juga keterampilan yang bisa meningkatkan pendapatan keluarga itu ada di RKI Kota Bandung melalui Sekolah Ibu. Nah, edukasi ini juga disampaikan kepada masyarakat ya, karena kalau keterbatasan ilmu ini bisa jadi di sebelah rumah kita, di depan rumah kita, di belakang rumah kita memang belum paham tentang stunting ini gitu, sehingga perlu diedukasi gitu ya. Nah, ini tanggung jawab sosial kita bersama melalui program-program, salah satu DRK itu dengan Sekolah Ibu. Tentu juga edukasinya tentang bagaimana mempersiapkan keluarga atau keluarga berencana ya, yang konotasinya bukan hanya 2 anak cukup, tetapi berencana itu keren. Jadi mempersiapkan menjadi orang tua, memiliki anak itu juga harus direncanakan. Betul. Setuju. Oke, sudah cukup? Saya Siti, Masya Allah ya, luar biasa ini tadi paparan dari jawaban dari Bu Siti ya.
Jadi selain pemerintah di RKI juga ada program-program yang mendukung ya untuk mempersiapkan calon-calon orang tua ya untuk nanti di masa depan seperti itu agar teredukasi gitu orang tuanya ketika sudah berumah tangga mereka sudah hafal gitu harus ngapain gitu. Jadi nggak by pengalaman gitu ya dok ya, ya Bu Siti, betul nggak? Nah ternyata di RKI juga ada program sekolah pranikah dan sekolah ibu. Nah ini yang sekolah ibu ini ada ya di tiap RW, alhamdulillah biasa sekali. Keren. Ya sebelum melanjutkan pertanyaan dari host, mungkin ada pertanyaan dari pemirsa di rumah yang ingin bertanya langsung via chatting, via komen, silahkan untuk bertanya mumpung ada pakarnya di sini ya. Kapan lagi coba bisa bertanya langsung sama Dokter Yani juga sama Ibu Siti Marfuah. Oke, silakan dibuka pertanyaan untuk para pemirsa di rumah. Ya, kita lanjutin ya sambil nunggu interaksi dengan pemirsa di rumah ya. Langsung ke dokter nih dok. Dok, bagaimana mengatur pola makan yang sehat pada saat berpuasa ini ya? Bagaimana nih nyediain makanan yang bergizi untuk keluarga? Malum dok, kalau pas Ramadan ini senangnya tuh sajiannya tuh yang manis-manis dok ya. Ada takjil, terus gorengan-gorengan juga itu menjadi pelengkap gitu. Dan itu cenderung meningkat gitu dari biasanya di sebelum-sebelum Ramadan. Itu seperti apa ya dok yang ngaturnya? Iya. Enggak dokter. Makasih. Ya, saya udah buka mic kan ya. Ya, bagus banget gitu ya. Tadi kita udah cerita tentang gimana mengukur status gizi yang baik, yang sehat, dan sekarang kita cerita tentang gimana nih menghadapinya di bulan Ramadan gitu. Artinya selama saum kita tetap harus sehat dong gitu ya. Tetap harus sehat dan tercapai status gizi yang normal. Nah, kalau kaitannya dengan makanan yang manis-manis tadi sebetulnya ada gunanya. Kalau buat anak-anak dan orang dewasa nggak apa-apa juga, tapi yang berat badannya perlu naik. Nah, jadi untuk yang manis-manis itu, yang perlu naik itu boleh nih buka saum dengan yang manis. Ibunya udah manis ya, tapi ini beneran gitu ya, makanan yang manis. Jadi bukan sambil yang manis. Pelan-pelan. Yang manis alami atau manis buatan nih dok? Ya, oh iya betul, manisnya harus asli ya. Manisnya harus asli, jadi gula. Ya? Ini sekali lagi penekanannya adalah untuk yang berat badannya harus naik. Yang manis ini ya, artinya yang berat badannya nggak boleh naik, maka nggak boleh yang manis dulu. Nah, gitu. Jadi catat ya ibu-ibu. Catat. Jadi yang manis apa itu? Misalnya es buah boleh banget gitu kan ya. Misalnya kolak, misalnya bubur sumsum, atau minuman yang manis yang pakai gula itu nggak apa-apa. Buat anak-anak yang perlu naik berat badannya atau yang dewasa yang perlu naik berat badannya. Nah, jadi buka saum nih terus pakai yang manis, minum. Pelan-pelan, harus pelan-pelan. Baik yang nggak boleh yang manis maupun yang pakai yang manis. Nah, kalau nggak manis apa? Harus buah dulu. Kenapa? Ada loh hadisnya. Saya juga, wah jadi bercerita banget hadis ini gitu ya. Bahwa Nabi itu berbuka dengan tamar, dengan rutop ya. Dengan rutop dulu, itu rutop adalah kurma yang basah, yang airnya banyak artinya gitu ya. Kemudian kalau tidak ada, pakai tamar. Tamar itu buah kurma yang airnya sedikit, yang kering ya. Kalau nggak ada juga pakai seteguk air, kan gitu hadisnya ya. Jadi sebenarnya si tubuh ini juga butuh yang begitu gitu. Jadi kalau selama ada buah-buahan yang airnya banyak, itu yang terbaik. Jadi itu yang prioritas. Pakailah, bukalah dengan buah-buahan yang air banyak. Jadi si tubuh ini bukan butuh air dulu, tapi buah dulu. Jadi makannya buah dulu, buah airnya banyak. Apa deh? Apa aja boleh. Pepaya, melon, mau anggur, mau jeruk, apapun. Jadi dikunyah pelan-pelan, halus gitu, baru ditelan. Ya berdoa dulu ya. Nah sebenarnya rangkaian berdoa dulu gitu kan. Terus kunyah yang halus dan pelan-pelan itu juga penting. Jadi hati-hati, alon-alon gitu ya, pelan-pelan itu penting. Kalau saat buka puasa karena seharian nggak ada isi perut kan, biar nggak kaget. Nah, jadi ini buat yang normal dan yang berat badannya lebih. Yang tadi minum yang manis itu untuk yang berat badannya tinggi. Berat badannya mau naik ya. Nah, udah pelan-pelan, habis itu minum air
putih ya, air mineral. Kalau air putih itu kadang-kadang diplesetin jadi susu, nggak boleh ya. Ini air mineral maksudnya. Nah, habis itu jangan langsung makan yang lain, tapi sholat dulu. Nah, kenapa? Karena habis makan pembuka ini, takjil ini, perlu ada jeda untuk supaya si lambung ini siap untuk menerima makanan yang lengkap. Jadi habis itu sholat dulu, sholatnya jangan disambung ke isya. Jadi sholat dulu, sholat rawatib, cukuplah kira-kira setengah jam. Habis itu si lambung udah siap untuk menerima makanan berikutnya yang lengkap. Yang lengkap itu tadi yang ada makronutrien yang lengkap dan mikronutrien yang lengkap. Ada nasinya, ada protein hewani, ada protein nabati, dan ada sayur. Harus semuanya lengkap 4 itu. Nah, jadi makan itu pelan-pelan semua bareng-bareng gitu ya dengan keluarga, kemudian habiskan, kemudian minum yang cukup. Nah, jadi kira-kira udah mau isya ini stop deh, nggak perlu makan lagi. Kecuali anak-anak tadi yang harus berat badannya lebih naik lagi, dan orang-orang yang dewasa nggak apa-apa, yang mau berat badannya tambah lagi masih boleh makan yang lain. Tapi yang berat badannya nggak boleh turun, nggak boleh naik, salah ya. Yang nggak boleh naik lagi, stop makanan di jam 7. Kenapa? Karena pada waktu ibadah di malam hari, di sholat isya, sholat tarawih, dan seterusnya itu nanti malah jadi ngantuk kalau buka puasanya nggak tertib. Bener banget, Dokter. Kan jadi nggak mendukung malah. Kan ya. Nah, nanti giliran sahur harus lengkap. Sahur sih lebih bebas nih. Jadi habis makan yang lengkap, minum, dan habis makan tuh makan buah aja. Jadi buahnya bisa 2 kali selama saum. Jangan lupa minum itu terus ya, karena kita siang nggak bisa minum, jadi kita minimal 8 gelas deh selama semalam dari mulai maghrib. Harus itu ya, 18 tuh harus, nggak boleh dikurangin ya. Nggak boleh dikurangin karena sering jadi pusing gitu ya, karena kurang cairan, jadi gampang lelah, jadi salah-salah malah gampang batuk, gampang pilek, dan seterusnya. Oke. Ya, kita langsung ke ini ya, pembacaan pertanyaan dari pemirsa di rumah. Ini ada pertanyaan dari PGTK Bina Hasan Cendekia dari Ibu Maisaroh. Pertanyaannya mengenai tinggi badan anak. Tinggi badan ada anak yang memang pertumbuhannya tidak sama, Dok, dengan teman-teman di usia balita. Dan itu ada faktor turunan itu atau bagaimana ya? Tapi kalau berat badannya mah normal. Gimana, Dokter? Baik, ya. Ini mungkin dari murid-muridnya ya. Ada anak yang nggak berat badan, tinggi badannya nggak cepet gitu kan? Iya, sebetulnya kalau kita ngelihat, apalagi di murid-murid yang sama kira-kira usianya gitu ya, kelihatan ya ada yang lama nih tinggi badannya, terus yang lain yang cepet banget gitu. Bagaimanapun juga, meskipun ada faktor turunan, misalnya orang tuanya tinggi badannya juga tidak terlalu tinggi, faktor turunan itu 30% berkontribusinya. 30% sih gede sih ya, tapi kan masih kita punya 70%. 70% ini masih bisa kita usahakan lewat makanan dan aktivitas. Jadi tetap anaknya harus terus makan yang baik, yang seimbang tadi, yang cukup lengkap isinya, kemudian stimulasi, jadi anaknya harus sering lari, loncat-loncat, dan berikan sebenarnya berikan apa ya, dukungan gitu ya. Jangan sampai dia merasa kecil hati karena lihat teman-temannya kok pada tinggi ya, aku kok. Itu juga menyebabkan anak susah tinggi kalau anak kecil hati. Jadi beri semangat buat anak-anaknya. Itu yang bisa saya sampaikan kalau buat anak-anak. Oke, baik. Dari pemirsa silakan ada yang mau bergabung lagi untuk bertanya langsung kepada dokter ataupun kepada Ibu Siti. Oke, ini dari Nadia Kusuma. Assalamualaikum, Dok. Treatment apa yang cocok untuk menurunkan BB bagi remaja yang malas olahraga? Hatur nuhun. Iya, baik. Waalaikumsalam. Tapi pengen langsing ya. Iya Teh Nadia. Kayaknya kurang lebih sama ya. Gimana caranya lulus UTBK tapi harus belajar? Gitu nggak sih? Ya. Oke. Males olahraga. Sebenarnya banyak hal bisa kita bilang males ya. Kayak misalnya males makan sayur gitu ya. Ada juga yang males makan buah. Atau males, saya nggak mau ngunyah daging. Ada yang suka gitu. Macam-macam gitu ya. Bisa macam-macam banget. Oke. Tetap aja namanya menurunkan berat badan 2 tadi ya. Selain makanannya harus dikurangi, tetap harus dikurangi.
juga aktivitas fisik ya harus juga gitu. Kalau pun malas olahraga gitu, gimana kalau jalan kaki lebih banyak? Gitu aja deh. Jangan dinamain olahraga deh kalau olahraganya disebut malas. Tapi aktivitasnya tetap banyak. Jalan kaki. Jadi sebenarnya yang paling efektif untuk membakar lemak justru jalan kaki. Jalan kaki sehari 40 menit. Itu udah bagus banget. Dan cut kalori kita sebutnya ya. Jadi pokoknya makanannya dikurangin. Gimana deh caranya? Pokoknya makanannya dikurangin. Tapi nggak sampai setengahnya ya. Jadi dikurangin misalnya nih, biasanya nasinya 2 centong. Jadiin secentong. Gitu dulu. Gitu. Pelan-pelan aja. Biar bisa menikmati gitu programnya masing-masing. Sebab ini untuk kesehatan masing-masing ya. Nanti apalagi masih remaja, masih panjang perjalanan insya Allah gitu kan. Jangan sampai begitu masuk ke usia dewasa malah jadi banyak penyakit. Siap. Oke, Dokter, terima kasih. Ada tambahan dari Bu Siti untuk pertanyaan tadi nggak? Dari sisi ini ya, apa namanya, program mungkin ya, pola asuh atau pola dari keluarga, mungkin dukungan seperti apa kayak gitu. Betul, betul sekali ya. Tidak lepas karena pengasuhan tadi begitu ya, goalnya adalah tumbuh kembang gitu. Jadi mau tidak mau memang berkaitan sekali gitu. Dan yang berperan sekali adalah orang tua gitu. Jadi memang di sana peran yang sangat signifikan gitu untuk mengontrol, mengetahui, kemudian juga memberikan asupan terbaik ya, nutrisi yang terbaik, gizi seimbang itu memang dari orang tua gitu ya. Kontrol ada di sana juga di usia-usia tertentu orang tua yang dominan gitu ya untuk menyiapkan itu. Mungkin di usia remaja berbeda lagi dengan pilihan-pilihannya. Ada peran-peran terus orang tua yang harus hadir di sana untuk mengontrol, kemudian memperhatikan kesehatannya, itu juga bagian dari pola pengasuhan. Oke, siap, setuju banget ya. Jadi harus terlibat juga nih. Kalau anaknya mager ya jangan didiemin kali ya. Harus dimotivasi gitu, ayo kayak gimana itu, jalan-jalan aja deh ke sana sambil hangout gitu sama teman-teman kayak gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan dari pemirsa lagi. Ini ada yang masuk ke hotline-nya RKI dari Ibu Siti Rohmah. Cara untuk memperhatikan pertumbuhan untuk usia remaja, ada apa rumusnya, Dokter? Apa ada rumusnya? Iya. Tadi ya kita udah sampaikan ya, rumusnya itu pakai indeks massa tubuh remaja ya. Remaja sih sebenarnya usianya dari sekitar 12 tahun gitu ya sampai 18-19 tahun. Nah, sebenarnya itu masih anak-anak. Jadi masih pakai grafik tadi. Jadi kalau rumus itu untuk berat badan dibagi tinggi badan. Kalau boleh saya perlihatkan yang tadi ya, rumus yang tadi adalah berat badan dibagi tinggi badan ya. Ini ya, oke. Jadi berat badan tinggi badan ini rumusnya. Jadi indeks massa tubuh diukur berat badannya, diukur tinggi badannya, maka indeks massa tubuh itu adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, kalau kita lihat, maka anak-anak ini ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Maka dipisahkan berat badan dan tinggi badannya. Nah, nanti ini ada grafik ya, misalnya perempuan. Ini adalah BMI. BMI itu tadi indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh untuk perempuan menurut usianya. Di sini usianya yang bawah, kemudian yang pinggirnya adalah berapa indeks massa tubuhnya. Jadi kalau remaja maka disesuaikan dengan usianya. Usianya sekarang berapa? Mungkin 16 tahun gitu. Di sini ada 16 tahun, nanti tinggi badannya berapa? Indeks massa tubuhnya berapa? Nanti jatuhnya kalau di antara min 2 dan 2 maka dia normal, di atas 2 jadi overweight, di atas 3 jadi obesitas. Kira-kira begitu, Bu Siti. Oke, ya Dokter, ini sebenarnya pertanyaan banyak banget yang masuk ya. Mungkin nanti panitia juga yang belum terjawab hari ini bisa ke panitia untuk dikumpulkan mungkin ya pertanyaan-pertanyaannya, nanti bisa di-share ke penanya-penanya atau pemirsa yang sudah bertanya. Baik, karena waktu kita memang sedikit banget ya Dok, harusnya ini panjang nih bahasanya itu dikasih waktunya harusnya lama. Nah ini kita udah gak kerasa udah mau ke jam 10 lagi gitu. Baik Dokter sama Ibu Siti juga, karena kita sudah bahasanya sebenarnya masih banyak, tapi mengingat waktu juga terbatas ya. Untuk itu, untuk pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa juga silakan
dikirimkan ke hotline dari RKI Kota Bandung. Insya Allah nanti mungkin untuk jawaban dari dokter ataupun Bu Siti ya untuk pertanyaan-pertanyaan bisa langsung dikirimkan ke pemirsa langsung seperti itu. Nah, untuk Bu Siti ini terakhir masih bisa nggak ya, panitia? Ya. Oke, terakhir nih Bu Siti berkaitan dengan momen Kartini yang tinggal beberapa hari lagi yang akan kita peringati. Sebetulnya peran wanita ini menjadi cukup sentral ya dalam sebuah ketahanan keluarga, terutama untuk ketahanan pangan keluarga. Bagaimana Bu Siti memandang hal ini? Oke. Ya, Kartini betul. Sahabat RKI Kota Bandung, Kartini masa kini adalah perempuan-perempuan yang terus berupaya menghadirkan solusi di rumahnya, di keluarganya, terkait dengan pemenuhan gizi seimbang, juga solusi di masyarakat maupun solusi secara skala besar pada bangsa ini, gitu ya. Itulah sesungguhnya the real Kartini. Siapapun perempuan yang terus berupaya menghadirkan kebaikan-kebaikan di dalam keluarga, kemudian juga di masyarakat dan bangsa, itulah Kartini yang sesungguhnya. Oke, luar biasa sekali. Jadi siapapun dia pantas menjadi seorang Kartini apabila dia ada kontribusi ya untuk kebaikan di lingkungan, keluarga dan juga masyarakat luas. Oke, Dr. Yeni dan juga Ibu Siti, untuk pertanyaan-pertanyaan sepertinya di-cut dulu. Mudah-mudahan nanti ada topik selanjutnya ya yang bisa kita tampil lagi bersama. Harap nih. Ya, insyaallah. Tapi sebelumnya nih dokter sama Bu Yeni, sebelum kita akhiri, ini ada kuis ya. Jadi silakan dokter dan juga Bu Siti memberikan pertanyaan kepada pemirsa, masing-masing satu pertanyaan saja. Silakan mulai dari sekarang, Mangga. Dan mulai dari dokter dulu ya. Mangga, dok. Saya beri pertanyaan ya. Ya, betul. Silakan dok. Ya. Kalau ada anak yang tinggi badannya tidak mencapai normal, maka apa sebutannya? Oke. Oke, terima kasih dokter. Kita langsung ke Ibu Siti. Mangga. Untuk pemirsa silakan menjawab di kolom komentar ya. Mangga, Bu Siti. Siap. Atur nuhun, sahabat RKI Kota Bandung. Tindakan program apa yang ada di RKI Kota Bandung sebagai salah satu upaya di dalam penanggulangan tadi stunting yang saya sampaikan ya. Ada 2 program yang ada di RKI Kota Bandung dalam bentuk preventif maupun kuratif. Mangga. Oke, wah ini jawabannya saya bisa semua nih. Kalau saya jawab saya dapat surprise ya. Ya, silakan kepada pemirsa di rumah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 2 narasumber tadi. Langsung jawab pertanyaannya di kolom komentar. Ya, baik Dokter Yeni dan juga Ibu Siti. Sebelum kita akhiri bincang kali ini, saya persilahkan kepada narasumber ya untuk menyampaikan closing statement sebagai kesimpulan dari paparan materi pada topik kali ini. Boleh secara singkat saja ya dok ya, dan juga Ibu Siti. Enggak dokter. Saya dulu ya. Terima kasih, saya senang sekali bisa bergabung bersama Teh Ayu dan Bu Siti di sini. Sangat kreatif, sangat keren. Dan saya senang sekali dengan antusiasme yang audiens karena begitu senang dengan informasi, jadi senang belajar. Artinya, hayu mari kita pantau selalu setiap bulan berat badan dan tinggi badan semua anggota keluarga, mulai dari bapaknya, ibunya, anak-anaknya, kalau ada sepupu-sepupunya atau neneknya, kakeknya, semua dipantau setiap bulan kita catat. Jadi kita punya catatan bulanan setiap anggota keluarga. Ayo kita terus meningkatkan gizi keluarga dan kesehatan keluarga. Siap dokter. Oke, dicatat ya, Masya Allah. Hatur nuhun dokter. Ya, silakan kepada Ibu Siti. Ya, terima kasih. Senang juga bersama sahabat RKI Kota Bandung ya. Mudah-mudahan terus semangat dalam mencari ilmu. Peran orang tua di dalam pengasuhan, salah satunya dalam pemenuhan gizi seimbang, sesungguhnya itu adalah wujud dari tanggung jawab kita kepada sang pemberi anak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga sebagai bentuk
rasa syukur kita dan juga kasih sayang kita kepada keluarga kita. Sekaligus menjadi tanggung jawab diri, kemudian juga tanggung jawab sosial untuk menghadirkan generasi berkualitas di masa yang akan datang. Dan mari kita bersama-sama memaksimalkan peran orang tua untuk menghadirkan generasi terbaik yang akan mengisi peradaban Indonesia untuk menjadi bangsa yang hebat di masa yang akan datang. Hatur nuhun. Oke, terima kasih dokter dan juga Ibu Siti. Terima kasih banyak ya telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah akan ada banyak sekali manfaat yang bisa diberikan untuk semua pemirsa yang menyimak pada hari ini. Baiklah, pemirsa, terima kasih telah mengikuti program ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Dokter Yeni, juga kepada Ibu Siti. Terima kasih untuk para sponsor. Dan saya ingatkan kembali kepada pemirsa yang tadi belum pertanyaannya tuh belum dibacakan. Silakan untuk bertanya langsung ke hotline Rumah Keluarga Indonesia Kota Bandung. Di nomor handphonenya itu, tolong ditampilkan Teh. Ya, agar bisa terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin bisa Japri nanti ya di lain waktu dengan dokter ya ini. Oke. Ya, terima kasih kepada para sponsor juga. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara ini ada banyak sekali kekurangan. Kekurangan hanya milik saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah. Akhir kata, saya Sri Rahayu Agustin beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Tapi sebelumnya saya baca pantun lagi nih, Dok. Burung kutilang, burung merpati, terbang tinggi di langit bersama. Cukup sekian webinar hari ini. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.